Bapak Konjen Arifi Saiman di New York. Terima kasih Bapak. Very impressive Ibu, senang sekali melihat batik mendunia sampai New York Fashion Week. Oke. Mohon maaf Bapak, dalam ralat bukan di New York Fashion Week, tetapi kita ada di New York Indonesia Fashion Week. New York Indonesia Fashion Week dan New York City Life Fashion Week. New York Indonesia Fashion Week dan New York City Life. New York City Life. Halo Bang Jo. Bang Johannes. Halo Mbak Fristian. Aduh, ini itoku ini kalau Mbak Fristian ini. Apa kabar Mbak? Baik, aduh, makasih banyak loh. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Mbak Fristian. Tunggu di Seoul. Ajak Bu Rosalin sama Bu Indah dong ke Korea Selatan, bawa batik-batik Papua. Ibu Rosalin, Bu Indah, senang sekali. Dan tentunya Pak Jimmy ya, tadi saya mendengarkan langsung Mbak Fristian. Saya mau dibawa ke Korea Selatan. Tuh, masih join loh, awal. Siap Pak Jimmy. Kita rencanakan. Tuh, direncanakan. Karena memang intens betul ya kalau kedubes kita di mana di Korea Selatan gitu. Sampai ada bintang Korea yang pakai baju batik. Lucu. Iya. Anda kembali bersama kami di Forum Fristian. Bergabung secara virtual juga. Saya sapa sahabat saya Johannes Tanjung. Saat ini menjadi Minister Counselor Fungsi Ekonomi Kreatif dan Diplomasi Publik di KBRI di Seoul. KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul, Korea Selatan. Saya mau nyapa annyeonghaseyo sih, tapi saya salah. Selamat. Annyeonghaseyo Mbak Fristian. Terima kasih annyeonghaseyo. Ini Mbak Fristian. How are you Mbak? Sehat selalu ya Mbak? Puji Tuhan sehat. Terima kasih sudah sudah bergabung. Terakhir saya mau bertemu sebenarnya sebelum penugasan Bung Jo ini ke Korea Selatan. Tapi ketika karena saya follow Instagramnya, dia memang suka sekali dengan kain, dan ketika dipindahkan atau ditugaskan di Korea Selatan, intens betul nih KBRI, rajin sekali bikin pagelaran, fashion show, batik-batik. Bisa cerita kepada kami seberapa meriah sambutan dari warga-warga Korea di sana, dan sebenarnya tujuannya buat apa gitu. Intens sekali, rajin sekali KBRI di Seoul. Baik, pertama terima kasih Mbak Fristian. Lovely seeing you again, of course. Dan saya ingin menyampaikan salam hormat dan salam kenal kepada Ibu Indah dan Ibu Rosalin. Dan tadi saya jumpa juga Pak Jimmy ya dalam waiting room. Hello. It's an honor to be with you all, tokoh-tokoh batik dari Indonesia. Benar Mbak Fristian, memang pada saat kami masuk di KBRI Seoul, kami kemudian ditugaskan oleh Bapak Duta Besar Umar Hadi, Duta Besar Republik Indonesia di Seoul dari 2017. Beliau baru saja menunaikan tugas sebagai duta besar, baru kembali ke tanah air pekan lalu. Dan selama kepemimpinan beliau, memang batik tidak hanya menjadi ikon diplomasi budaya, Mbak Fristian, tetapi juga ikon ekonomi kreatif. Dan ini mungkin sejalan ya dengan inisiatif pemerintah Indonesia dalam menggalakkan tahun 2021 sebagai tahun internasional ekonomi kreatif bagi pembangunan berkelanjutan. Mungkin Mbak Fristian ingat ya, beberapa tahun yang lalu juga Indonesia pernah menjadi tuan rumah dari konferensi dunia untuk ekonomi kreatif. Dan tahun depan Indonesia selain menjadi tuan rumah KTT G20, tuan rumah juga KTT Ekonomi Kreatif Pembangunan Berkelanjutan. Yang kedua, World Conference on Creative Economy. Nah, dalam rangka persiapan itu, KBRI Seoul adalah KBRI pertama, Mbak Fristian, yang benar-benar menangani secara khusus diplomasi batik dalam kerangka ekonomi kreatif. Bahkan saking intensnya dapat penghargaan dari MURI. Kami punya fotonya, mohon dibantu untuk ditayangkan supaya bisa kami saksikan bersama. Sekalian Bung Jo bisa cerita kepada kami. Ini bagaimana ceritanya dapat penghargaan luar biasa. Mungkin bisa, kami sudah dapat fotonya supaya bisa kami tampilkan juga buat pemirsa. Bung Jo sambil cerita,
Nih, rekor muri, piagam penghargaan Ya, untuk Bapak terima Dubes. kasih. Alhamdulillah, puji Tuhan, Mbak Fristian. Rekor muri itu diperoleh oleh KBRI Seoul di bawah kepemimpinan Bapak Duta Besar Umar Hadi. Karena perwakilan Indonesia di Korea Selatan ini dipandang sebagai perwakilan pertama yang memfasilitasi tidak hanya peragaan batik secara daring, tetapi juga penjualan batik secara daring, Mbak Fristian. Jadi di masa pandemi tahun lalu, Kementerian Luar Negeri atas inisiatif Ibu Menlu Retno Marsudi itu menjadi kementerian yang memfasilitasi tabletop penjualan batik kepada tentunya perwakilan-perwakilan kita ya, ada sekitar 130 perwakilan kita di luar negeri, kedutaan besar, konsulat jenderal, dan konsulat yang juga terlibat langsung mendukung penjualan batik-batik UKM yang sangat terdampak pandemi kan selama pandemi itu ya. Mbak Fristian. Nah, di bulan November kemarin, KBRI Seoul menindaklanjuti inisiatif Ibu Menlu ini dengan menyelenggarakan satu event. Nah, apa yang kita lakukan pada saat itu? Kita juga tidak mau kalah kekinian, Mbak Fristian. Jadi kita jualan batiknya, biasa dulu kalau kita mungkin senang ya melihat ke pasar Klewer ya Mbak Fristian, zaman eyang-eyang kita, oma-oma kita. Nah, sekarang jualan batik kita pakai Instagram, Mbak Fristian. Kita ikutin adik-adik milenial kita. Jualan batik pakai Instagram, kita gandeng Yayasan Batik Indonesia, Ketua Umumnya Ibu Yanti Airlangga. Kita gandeng juga pengusaha-pengusaha Korea Selatan, termasuk industri besar seperti LG, seperti Hyundai, sehingga kita mempertemukan. KBRI tugasnya adalah pelayanan, Mbak Fristian. Itu merupakan amanah dari Menteri Luar Negeri Ibu Retno. Maka tentu kami melayani, kami menjembatani antara pelaku industri besar dengan UKM batik. Alhamdulillah, puji Tuhan, di atas 1 miliar penjualan batik. Sehingga KBRI Seoul kemudian, iya betul Mbak Indah, sehingga disampaikan rekor dari MUPI. Wah, keren nih. Nih keren sekali. ceritanya seru sekali dari Bung Jo. Ini jangan-jangan Bu Indah sama Bu Rosalin dalam waktu dekat tiba-tiba muncul di mana di Seoul di Bu Indah. Maaf nih saya dari tadi belum ngajak ngobrol. Bu Indah udah dengar apa namanya sebelum ke Bu Indah, kayaknya Bu Indah sekalian ngasih ini ya tanggapan ya. Kami punya coba cari gambar motif-motif di setiap daerah. Ini sih pasti karena tadi 5.800-an tidak mewakili seluruhnya sih. Coba kami tampilkan motif-motif batik setiap daerah. Ini sih hanya ngambil sampel ya, karena kayaknya durasi Forum Fristian kalau harus mengulas satu motif batik setiap daerah habis full gitu. Bisa ditampilkan sekarang supaya saya bisa minta tanggapan Bu Indah nanti yang biasa mendesain baju. Nah nih Bu Indah, kalau Bu Indah bisa lihat di ruang Zoom juga ya. Di setiap daerah nih ada dari 34 provinsi ada semua tuh ya di motif batiknya nih di Yogyakarta dan Solo seperti ini ya. Kemudian kita coba daerah lain. Ini hanya sampel ya, karena sekali lagi Forum Fristian nggak akan cukup durasinya kalau bahas motif setiap daerah. Kalau di Aceh seperti ini gitu ya, paling barat Indonesia, di Aceh seperti ini khas sekali ya. Wow, di Lampung, wah ini khas juga ya. Ada kupu-kupu, perahu dan juga gajah ya. Nah, ada sigarnya juga. Ada sigarnya juga, betul. Ini di NTT ya. NTT, Nusa Tenggara Timur. Teguh Bersatu, ini ada ada maknanya, solidaritas, Teguh Bersatu. Kalimantan Barat ada juga. Ini Pontianak ya. Ada tameng atau burung rangkong. Betul. Wah, Bu Indah kayaknya hafal betul tuh. Nanti udah tepat nih saya tayangin dulu baru minta tanggapan Bu Indah. Kalimantan Timur. Ini dipengaruhi oleh kebudayaan suku Dayak, Kutai dan juga Bugis. Gak ada yang sama ya. Maksudnya kok kreasinya itu demikian kayanya gitu ya, di setiap daerah. Ini Sulawesi Utara. Wah. Ini khas juga ya. Papua Barat dan Papua gitu. Papua Barat dan Papua, mohon maaf nih, kalau bahas Papua aja nih udah gak cukup juga durasi Forum Fristian. Setiap suku ada ininya. Ada motif batiknya dan maknanya dalam sekali gitu. Bu Indah,
melihat tadi dari Ya. Sabang sampai Merauke sedemikian banyaknya motif-motif batik kita sebagai desainer, itu kalau mau apa namanya, saya nggak tepat kayaknya memilih kata-katanya, membayangkan dan kemudian dijadikan sebuah pakaian baju yang sangat-sangat bagus, indah, itu seperti apa? Bisa cerita kepada kami? Memang gini ya, dengan banyaknya motif yang wastra Nusantara yang kita punya ini, memang itu tantangan buat kami sebagai desainer untuk menuangkan ke dalam desain gaun atau apa ya, kemeja atau yang lain seperti itu. Tetapi kami di sini justru dengan wastra Nusantara ini yang kita miliki ini, kita sebenarnya bisa apa ya, artinya berkompetisi dengan positif ya, dengan positif. Seperti kita membuat motif yang baru, motif-motif wastra Nusantara yang baru, seperti itu. Motif-motif baru ya, tadi kita ngobrol ya Bu Rosalin ya. Kalau tadi kan kami berani tuh nulisin angka 5.800-an motif. Jangan-jangan detik ini tengah lahir sebuah motif baru gitu ya. Jadi nggak akan cukup Saya data. rasa lebih ya, saya rasa lebih dari itu. Betul. Makanya saya tidak berani menyebut angka karena pasti lebih dari itu. Jangan-jangan detik ini kita lagi ngobrol ada motif-motif baru gitu ya. Bu Indah, Bu Indah sendiri melihat itu kan motif-motifnya beragam, tidak ada yang sama antara satu daerah, khas betul gitu, satu daerah dengan daerah yang lain. Bu Indah sebagai desainer nih, menerjemahkan ke dalam, bukan menerjemahkan istilahnya, apa Bu Indah istilah tepatnya ketika Bu Indah dari satu kain yang belum berbentuk mode tertentu gitu terus dijadiin baju itu apa? Dijadikan pola. Pola. Nah, itu Bu Indah? Ya, silakan. Nah, itu seperti apa Bu Indah? Apakah kita cukup bisa bersaing, kita harus optimis bisa bersaing dengan motif jenis kain yang ada dari belahan dunia lain sebagai dari kacamata seorang desainer? Ya, seperti yang kami lakukan kemarin ya, waktu kita ada di New York City Life Fashion Week itu, saya merasa tertantang gitu, bahwa saya berpikir saya harus keluar dari zona aman. Jadi makanya kami gabung di New York City Life Fashion Week, dan di sana kan kita bertemu kan dengan desainer-desainer yang bukan dari Indonesia tentunya. Nah, dari situ kita bisa melihat seberapa besar atensi mereka bisa menerima motif yang kita peragakan di sana, seperti itu. Wah, luar biasa. Terbayang kalau ada desainer-desainer juga dari luar yang kemudian mau ngambil ini kita, motif batik kita dan tiba-tiba keluar sebagai brand fashion yang kita syukuri sih kalau jadi brand fashion nasional gitu. Amin. Diaminin sama Bu Rosalin. Bu Rosalin jadi terpikir lagi nih, gue mau ngotot apa lagi nih berikutnya nih. Tiba-tiba bisa selain dalam waktu dekat bisa mau muncul di Seoul katanya bersama Bung Jo. Kami tanya ke beberapa anak muda sih sebenarnya. Ke beberapa anak muda ini kira-kira tahu nggak sih batik, apa harapannya buat batik dan lain-lain. Nanti kami tayangkan, kita jeda dulu. Saya jeda di Forum Christian.